Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hopefully for these two session, please focus gitu ya, fokus karena nanti akan ada yang dikumpulkan gitu. Kayak kemarin Miss cek banyak yang missing, ada yang nggak ngerjakan gitu ya, ada yang nggak ngerjakan tapi ngerjakan jawabannya aja. Itu dapat ilham dari mana gitu, dapat nulis jawabannya itu gitu ya. Nah, so please fokus karena kita akan membahas tentang yang jajar genjang, tapi sama don't worry karena kita pakai rumusnya juga perhitungan basic yang 4 bangun datar itu. Cuman divariasikan gitu ya, divariasikan sehingga membentuklah jajar genjang. Bentar ya. Okay, so today we will discuss about this one, parallelogram, or in bahasa Indonesia namanya adalah jajar genjang. You can write it on your book dan gambarkan jajar genjangnya dengan detail yang ada di depan sini dulu. Oke, dan ya. Nah, jadi jajar genjang sama kemarin trapesium itu beda bentuknya. Kalau trapesium ada yang siku-siku, ada yang sama kaki, dan ada yang sebarang, ya kan? Trapesium. Nah, sekarang kalau berbicara tentang jajar genjang, ini kalau dalam jajar genjang itu boleh disebut dengan alas atau sisi, gitu. Nah, panjang alas yang di sini itu akan sama dengan panjang yang di atas ini. Kalau jajar genjang. Terus ini juga dinamakan sisi samping. Nah, jadi buat membedakan ini sisi alas gitu ya. Yang ini sisi samping gitu. Ini nanti panjangnya juga akan sama dengan yang sisi di sini. Nah, itu untuk jajar genjang. Lalu masalah tinggi nih, tinggi ya kan? Tinggi itu harus yang tegak lurus gitu. Jadi yang miring di sini itu tidak bisa disebut dengan tinggi, makanya disebut dengan sisi samping, dikasih nama yang berbeda. Nanti tinggi yang ini kalau kita geser ke dalam gambar jadinya begini. Nah, coba dibayangin. Kalau digeser, nah set jadi tinggi di sininya. Gitu. Jadi ini namanya tinggi. Silahkan digambarkan keterangan tinggi. Kalau digeser seperti apa? Nah, sekarang kita berbicara tentang sudut. Coba sini perhatikan. Kalau misalnya kita punya persegi panjang, gitu ya, kan persegi panjang semuanya tegak lurus nih di sini. Nah, ini berbeda dengan jajar genjang. Jajar genjang itu kayak ada peot-peotnya miring-miring gitu, cuman dia beraturan mereng-merengnya, gitu ya. Kalau ini siku-siku berarti berapa derajat? 90 degree ya, 90 degree. Terus ini juga berapa? 90 juga, 90 degree. This one?
sudutnya? Siku-siku tegak lurus? 90 juga sama. Nah, ini juga berapa nih? 90. Nah, kalau ditotalkan berarti berapakah total sudut untuk persegi panjang? True. Jadi untuk yang persegi panjang adalah 360 derajat. Lagi, ini yang persegi panjang. Bagaimana kalau misalnya dia persegi, tek-tek kotak gitu. Sisinya sama panjang kan kalau persegi. Nah, berapa juga sudut yang ini? 90. Yang ini? Yang ini? Yang ini? Jadi total sudut yang ada pada persegi itu ada? Oke, sama. Sekarang kita lari ke segitiga. Nah, segitiga. Ini berapa kalau di sini? Siku-siku. 90. Kalau misalnya di sini 60 derajat, berarti di sini berapa derajat? 30. Nah, jadi ini totalnya adalah 190 derajat. Jadi coba lihat. 360 derajat ketika bentuk bangun datarnya punya berapa sudut? 4. Terus kalau totalnya 180 derajat ketika punya berapa sudut bangun datarnya? 3. Sekarang kita kembali ke jajar genjang. Jajar genjang punya berapa sudut? 4. Berarti total sudut yang ada di jajar genjang 360. Betul. Jadi semua bangun yang bangun datarnya ada 4 sisi, itu jadinya 360 derajat totalnya. Kalau yang segitiga, 3 sisi, itu jadinya adalah 180 derajat. Sekarang, kalau untuk jajar genjang, besar sudut di sini, gitu ya, akan sama dengan besar sudut yang di belakangnya. Bagi yang melamun, perhatikan di slide-nya. Misalnya contohnya di sini adalah sebesar 60 derajat. Nah, maka besar sudut di seberangnya juga berapa? Oke, 60. Tadi total sudut yang bentuk bangun datarnya ada 4 sisi. Berapa tadi sudut totalnya? Oke, 360 derajat. Di sini sudah ada 60, di sini sudah ada 60, maka berapakah besar sudut di sini dan besar sudut di sini? Yuk, coba dihitung. 240 itu fullnya, sedangkan harus dibagi berapa banyak sudut di sini? Nah, sisanya 240 kata temanmu gitu. Cuman kan nggak mungkin cuma di sini doang 240, di sini berapa? True. Jadi di sini adalah 120 derajat. Jadi kayak gitu kalau sudut jajar genjang gitu ya. Oke. Silakan di take notes dulu. Nah, sekarang coba di bukunya tentukan besar sudut-sudut yang lain. Nah, hapus ya. Nah, tentukan besar sudut-sudut yang lain. Ini kita namain sudut A, ini sudut B, ini sudut C, ini sudut D. Tentukan besar sudut A kalau misalnya di sini adalah kalau misalnya di sini 140 derajat. Nah, berapakah besar sudut A, C, dan D? Yang mana? Oke, true. Yang A adalah 40. Yang C? Oke, 40 juga. Yang D? Oke. Kalau kalian totalin, maka total sudutnya semua adalah 360. Itu untuk kondisi sudut gitu ya. Nah, tapi yang kita bahas itu bukan sudut. Sudut ini adalah basic kalian pengenalan buat yang namanya sudut seperti itu. Nah, kita fokusnya adalah ke perimeter and area ya. Misalnya Miss punya panjang alasnya adalah 7 cm. Nah, panjang alasnya atau panjang A ke B gitu ya. Kemudian Miss punya panjang sisi miringnya adalah 5. Bukan sisi miring, sisi samping ya.
Jadi kalau misalnya ini dimisalkan sebuah lapangan, sorry, ini 7 cm, kemudian yang samping ada 5 cm. Kalau dimisalkan jajar genjangnya ini adalah sebuah lapangan, gitu ya. Kalian lari mulainya dari sini, gitu. Jadi kalau satu kali kalian mengitari lapangan jajar genjang ini, maka berapa panjang jajar genjangnya yang kalian lariin? 24? Oke. Nah, itu kita namakan sebagai perimeter. Sama. Jadi perimeter dari lapangan yang jajar genjang adalah 24. Gitu. Jadi yang namanya perimeter ya sama. Jumlahin semua daerah yang ditanyakan. Berhubung ini adalah sebuah lapangan. Nah, silakan di take notes. Itu baru perimeter. Jadi 7 ditambah 7 saja sudah 14 gitu ya, tambah 10 ini 24. Nah, oke, next kita lanjut ke yang ini. Nah, ada sebuah jajar genjang or paralelogram. Dia mempunyai panjang alas 7 cm, jadi V ke U itu panjangnya adalah 7, T ke W itu panjangnya adalah 4. Nah, coba lihat perpotongannya di sini. 7 itu adalah V ke U, berarti kalau misalnya di sini misalkan M gitu ya, berapakah panjang VM? Hati. Nah, ini kalau misalnya mau ditarik begini, nah 3 betul. Ini 3, terus ini N, panjang dari NT 3 juga. Nah, karena tadi diketahui V ke U itu adalah 7. W ke T juga 7. Nah, karena di sini sudah diketahui 4, makanya di sini 3, di sini 3. Sekarang, ini ke sini, itu menjadi bentuk bangun datar apa? Nah, segitiga. Di sini 3, di sini 4, berarti panjang dari VW berapa? 5, iya. Karena pola triple Pythagoras 3, 4, maka miringnya 5. Lagi, di sini 3. Berapa tingginya dari ini? UN. 4. Nah, berarti berapakah panjang dari TU? Oke. Now determine what is perimeter of VUTW. Nah, perimeternya VUTW? VUTW. Nah, berarti jajar genjangnya yang ditanya. Yes, 24 cm. Sekarang perimeter dari, berhubung sama ya perhitungannya sama di awal tadi. Sekarang perimeter dari ini, VMW. Nah, perimeter dari VMW. 12 dari mana 12? Yes, true. VMW itu perimeternya adalah 12, gitu ya. Akan tergantung anunya, bentuknya. Berarti kalau misalnya perimeter dari TNU-nya, sama, 12 ya. Jadi yang spesialnya dari jajar genjang, segitiga di sini juga sama dengan segitiga yang di sini, gitu. Beda sama trapesium kemarin. Kalau trapesium sembarang bisa jadi berbeda, gitu ya. Jadi kalau jajar genjang spesialnya di situ, gitu. Oke, you can take notes dulu. Silahkan di take notes. Untuk perimeter.
Coret di belakang. Yuk, catat. Tekan bareng. Nah, oke. Nah, sekarang tadi kita tahu perimeter dari VUTW-nya itu atau jajar genjangnya adalah 24 cm. Berarti kalau misalnya tadi jajar genjang ini dianggap lapangan, gitu ya. Kalau misalnya satu kali putaran, kita telah mengitari 24 cm. Kalau misalnya kalian memutari lapangannya sebanyak 2 kali, berarti berapa jadinya? 48. Jadi bisa kayak gitu. Jadi pertanyaannya itu bisa bervariasi, gitu ya. Nah, sekarang kalau kita mencari luasnya or area, kita seperti biasa kita pecah-pecah dulu, gitu ya. Cuman enaknya di jajar genjang segitiga yang area di sini itu akan sama dengan area yang di kanan juga, gitu ya. Nah, sekarang kita coba lihat gambar dulu deh di bukunya ya sebelum kita bahas. Gambar dulu yang ini segitiganya. Sorry, not segitiga, jajar genjangnya. Dan ya, cukup yang atas saja dulu, nah nggak apa-apa, nggak usah sampai yang tiga-tiga ini ya. Nah, sekarang coba kita lihat yang bagian kita pecah-pecah, jadinya ada berbentuk persegi atau persegi panjang gitu ya, ada yang berbentuk segitiga. Sekarang untuk menemukan luasnya, berapa kira-kira luas dari yang ini? Nah, tingginya berapa tingginya? 4 ya, jadi di sini udah tahu kita 4 gitu ya. Berapakah panjang dari sisi yang ini? 3. Berarti panjang sisi yang ini juga 3. Nah, kalau ini 3, totalnya dari ujung ke sini adalah 6, berarti berapa panjang di sini? 3 juga ya. Berarti yang ini sisi sampingnya 5. Oke. Sekarang kita ke luas yang ini dulu. Nah, jadi di sini 3, yang di sini adalah 4. Berarti luas untuk yang ini berapa? 12. Nah, 12 cm persegi ya. Sekarang yang ini. Alasnya adalah 3, tingginya adalah 4. Jadi luas untuk segitiga yang ini adalah luas segitiga 6. Yes, 6 cm persegi. Berarti luas yang di sini juga 6. So, if you need to find area of jajar genjang, tinggal di-add semuanya. 6 plus 12 plus 6 jadinya berapa areanya? 24 cm persegi. Gitu. Jadi digabungin. Ini kalau versi dipecah-pecah gitu ya. Yang mana? Yang ini ya? Oke. Ini ke sini adalah 6 cm, ya enggak? Sepanjangan kan? Nah, ini kalau misalnya kita gambar begini, akhirnya panjang sisi ini kan sama dengan panjang sisi yang di sini, yang cuma ini sampai sini, ya enggak? Nah, jadi pasti 3. Nah, di sini berarti sisanya dari 6 kurang 3. Gitu. Maka ini juga berapa nih? Ini nih. Berapa juga panjangnya? Berapa nih? Berapa nih? Nah, yang misalnya set 3 juga. Nah, gitu. Karena ini totalnya juga 6. Kan panjang yang di sini sama dengan panjang yang di atas. Nah, tinggal dipecah-pecah. Jadi ini tadi 6 tambah 12 akhirnya 24 cm kuadrat. Cus, silahkan dicatat dulu yang ini. Ini sudah kita ke formulanya. Misalnya nggak mau dicacah-cacah gitu ya. Tuliskan dulu, nanti Miss jelaskan.
Nah, yuk. Jadi yang namanya perimeter sama konsepnya kayak bangun-bangun datar yang lain, perimeter itu pasti menjumlahkan seluruh sisi-sisinya. Nah, sekarang kalau area dari jajar genjang itu tinggal mengalihkan alas dan tinggi. Kita buktikan nih untuk soal yang ini tadi. Nah, ini kan luasnya 24 cm kuadrat dari yang kita pecah-pecah toh. Sebenarnya luas dari jajar genjang itu tinggal mengalihkan alasnya berapa? Alas itu full. Alasnya berapa? 6. Tingginya berapa? 4. Jadi 6 kali 4, 24. Nah, gitu. Jadi kalau mau cepat, you can use this one. Area dari paralelogram adalah alas dikalikan dengan tingginya. Langsung nemu 24. Tapi kuncinya harus dapat tinggi. Nah, bukan sisi samping, tapi harus nemuin tinggi. Gitu. Ready ya buat latihan? So, please determine perimeter dan area dari this one. Ada number 1, ada number 2, number 3, number 4. Terserah mau dengan pecah-pecah atau dengan cara rumus juga boleh. Silahkan digambarkan juga gambarnya di bukunya. Kasih waktu sekitar 10 menit ya. Jadi digambar dengan rapi dan ditulis dikerjakan dengan rapi. Sure. Yes. Oh, 6 cm just from this until this. Nah, yang full itu berarti berapa? Kalau full dari ujung ke ujung? 22. Berarti di sini 6, sisanya berapa? Ya.
Yes. Yes. Ada yang sudah ya? Ada yang sudah? Mana aja? Oke. Waduh. Oke, let's try for number one. Miss tunjuk aja ya, biar nggak jawabnya biar nggak berebut gitu. Sorry. Belum. Nah. Nanti. Number one, perimeternya, Yova. Belum, yuk, jumlahin Yova. Ini 7, tambah 5 berapa Yova? Oke, 12 ditambah 7. 12 tambah 7. Dicari-cari aja di bukunya nggak apa-apa. 12 ditambah 7. 19 tambah 5. Ditambahkan di bukunya 19 tambah 5 24. So perimeter for number one itu adalah 24 cm. Luasnya yang luasnya area dari yang nomor 1 your name please. Rifka, oke. Rifka, area for number one. Oke, langsung bisa alasnya tinggi ya, 28 cm persegi. Lebih cepat daripada dipecah-pecah gitu. Oke, number 2, perimeternya Anacia. Yes. Sorry? Oke, 64 cm. True. Areanya, Kila. Number 2.
Langsung pakai alas kali tinggi. Alasnya berapa? Ayo, alasnya berapa ini? Tingginya udah kelihatan ya, tingginya adalah tinggi. Nah, ini nih. Nah, 8. Alasnya sepanjangan ini, berarti kan sama kayak yang di sini. Nah, 22 jadinya alasnya full. So, 22 dikali 8. Coba dihitung Kila. 22 dikali 8. Berapa Kil? Temennya dulu. Berapa 22 kali 8? Berapa Kil? Bisa nggak mengalihkan 22 dikali 8? Nggak bisa, oke. Lihat ya Kila. 22 dikali dengan 8, kan gitu. Nah, daripada menambahkan 8 kali, kan kebanyakan. 8 kali 2. 16, oke. 16 tahan 1. Nah, simpan dulu satunya. 8 kali 2 lagi. Tambah 1. Nah, jadi 17 tuliskan. Jadi 22 dikali 8 adalah 176 cm persegi. Yang lain sekalian di cross check juga jawabannya ya. Now number 3, perimeternya queen. Ya queen. Nah, perimeternya berapa queen? Hitung, yuk. Ditunggu. Siap-siap Chelsea. Areanya Chelsea. Enak tuh, alasnya sudah ada. Tingginya juga sudah ada. 27, oke. Yang nomor 3? 27? Oke, coba kita cek. 12 ditambah 9? 21. Nah, lagi Queen. 21 ditambah 12. Berapa? 21 ditambah 12. Terus tambah lagi sama 9. Yes. Waalaikumsalam. Atau kalau mau cepat bisa nih, kalau perimeter 12 tambah 12 kan 24. Nah, 24 ditambah 9 tambah 9, 18. Berarti 24 tambah 18 berapa? 18. Kan bisa gitu tuh triknya, daripada mecah-mecah kan. Bisa digituin, lebih gampang biasanya. 42. Yes, 42 cm. Chelsea, area dari nomor 3? 72. Oke, true. 72 cm persegi. Dinar ya? Dinar. Nah, dinara. Perimeter 106, true. Areanya di belakang dinara Azizah, yes. Areanya berapa Azizah? 600, true. Nah, karena bisa langsung dikalikan. Nah, jadi yang tadi hilang fokus, jadi nyari perimeter begitu, nyari area begitu. Nah, sekarang latihannya Miss variasikan lagi, ada sekitar 10 soal gitu ya. Kita kerjakan sampai 8 soal dulu. Waktunya sekitar sekitar 10 menit. Tidak perlu dituliskan full soalnya, cuma cukup yang diketahuin aja biar bisa ngebantu kalian jawab di buku ya. This is number 1. Number 1 adalah berapakah B-nya atau sisi sampingnya berapa. Nah, number 2 until number 8. Nanti ada lagi 9 dan 10. Yuk, langsung cepat kerjakan. Cus. Alasnya. Kelilingnya adalah 20. Nah, kelilingnya 20, alasnya diketahui 4. Berarti berapakah sisi sampingnya? Sisi sampingnya berapa gitu. Perimeternya 106. Ya, cuci muka ya. Yes. Pakai poin yang diketahui apa, langsung dijawab. Gitu. Daripada nulis soalnya full.
Misalnya contoh kayak sisi apa S sama dengan 15. Terus sisi yang lainnya 21. Terus berarti perimeternya berapa? 10 soal ini aja Miss minta kumpul ya. Number 1 atau number 10. B atau sisi samping. Ini B ini. Ini sisi yang miring yang di sini. Tiga dan 4. Oh iya benar. Ya sudah nggak apa-apa. 3 dan 4 nggak apa-apa. Oh wait ya, untuk kamu ngingetin. Saya ada stop share dulu. Thank you, thank you. Bentar. Saat Mas revisi sebentar.
Ya. Tuh. Menit lagi ya. Oh, yang ini 2 menit lagi, nanti sisanya baru 8 menit. Kita next dulu ya. Nanti kalau ada yang belum yang ini nanti bisa di back.
biar teman yang sudah mengerjakan dulu. Nah, this one. 9 and 10. Sambil ngerjakan juga, nanti disusul di apa? Kalau belum selesai, nanti miss back lagi. Nomor? Oke. Jadi ada jajar genjang, luasnya itu adalah 1764. Yang diketahui panjangnya atau alasnya, gitu ya. Jadi berapakah kira-kira tingginya biar luasnya bisa mencapai 176,4? Oh, berarti ini kayak misalnya 63 dikali berapa supaya hasilnya 1764. Jadi tidak harus yang selalu diketahui itu adalah panjang dan sisi lainnya. Bisa jadi yang diketahui luasnya sama satu sebelah panjangnya, yang ditanya tingginya.
Cukup ya yang ini. Jadi Miss flashback back ke soal yang tadi 8. Mungkin ada teman yang belum selesai. Miss pindah ya. Kita bentar lagi, semenit lagi ya. Yang nomor 10 tanpa luas ya. Yang nomor yang 10 tanpa luas. Boleh yang itu, boleh yang bawah karena nggak ada ini. Yes, tanpa luas Miss lupa ngapus. Karena itu nanti levelnya beda lagi sebenarnya. Karena tingginya itu nanti akan berakar. Jadi nggak usah. Cukup ininya aja ya. Yang pertanyaan pertamanya aja. Tapi kalau sanggup dapat juga nggak apa-apa. Boleh. Oke, Miss back ya. Yang mungkin tadi belum selesai. Yang ada 8 soal. Nah, selesai. Yes, betul. Nah, yang sudah you can submit semua. Mau dikoreksi langsung nanti ya, diterima. Thank you. Ya. Ada apa? Kan 25 itu sama kayak gini kan? Yes. Berarti harus nyari itu kan? Kalau nyari luas kan? Iya. Ya, betul. Gimana caranya? Nah, kan nggak diketahui kan? Sebenarnya banyak kemungkinan, makanya Miss bilang lewatin aja dulu. Karena itu jadinya open ended question jadinya nanti. Kan terserah aja kamu mau berapa di sini kan sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, makanya lewatin aja. Tapi udah kan sampai itu? Ya, cuma ini aja. Berapakah panjang lintasan yang dilakukan Budi? Ada 18 yang ngumpul baru 4. Ada lupa satu. Yes. Ya, udah belum? Ngumpul satunya dulu. Kita mau berakhir dulu. Sampai mana bisanya? Yes. Ya. Boleh. Yang ini aja, yang pertanyaan pertama, berapakah panjang lintasan lari yang dilakukan Budi? Luasnya diabaikan aja, nggak usah dikerjakan. Yes, tapi 4 putaran. Sebelumnya, jos.
orang lagi. Jangan lupa namanya di bukunya. Oke, yang di rumah juga nanti dikumpulkan ya. Nanti Miss tunggu di GC-nya. Miss uploadnya nanti jam siang di GC-nya. Thank you yang di rumah. You can leave nah. Assalamualaikum. Thank you, Miss. Ada salah. Oh, nggak apa-apa.